ما كنا لنهدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان أخوات rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tanpa izin dan takdir serta kemudahan dan juga pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita tidak mungkin dipertemukan, dikumpulkan kembali di tempat, di majelis paling mulianya majelis di atas muka bumi, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat. Kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Para ummahat khususnya dan juga bapak-bapak serta ikhwan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarahullahu ma syaa fa'al. Kami sudah berusaha, berupaya untuk bisa datang tepat waktu, tapi Allah Ta'ala yang menentukannya. Karena tadi di jalan hujan lebat berdampak sampai benar-benar kendaraan macet, tertutup total, dan sampai di jalur tol sendiri juga sangat padat. Di luar dari program dan rencana kita, prediksi kita selaku manusia. Walaupun kami juga tadi sudah berusaha semaksimal mungkin mengendarai kendaraan di luar biasanya. Kami bawa tadi mobil tidak kurang dari 100-120. Subhanallah. Karena kami juga merasa ini sudah harus bisa bisa menghemat waktu. Tapi kalau untuk menyingkat waktu dan juga kita yang mengatur, Allahu a'lam, kita gak mampu. Sambil kami dengan tidak putus-putusnya dengan membaca doa hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mungkin kalau ada polisi udah berapa kali ditilang kali. Lain sudah speednya di atas batas dan juga belum lagi zigzagnya, Pak. Kadang-kadang kalau kami ngaca, masa iya nih yang bawa begini gitu kan? Subhanallah. Pantas dengan umurnya sebenarnya. Tapi ala kulli hal, kami yakin dan juga kami bangga serta kami berdoa mudah-mudahan dengan sabarnya Bapak Ibu sekalian menunggu di majelis ilmu ini, yakin langkah kita, diamnya kita, duduknya kita, sabarnya kita di majelis ilmu, wallahi tidak akan cuma-cuma, tidak akan sia-sia. Semuanya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, karena itu sudah janji Allah, dan itu adalah sebuah kelebihan, keutamaan yang Allah taala berikan hanya di rumah Allah, di dalam majelis ilmu, di jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya penuh dengan pahala, penuh dengan catatan-catatan yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkatkan, yaitu pahala-pahala kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada salah seorang ibu mungkin tadi yang sempat mengisi waktu. Dan itu yang seharusnya sebenarnya diambil alih oleh salah seorang jamaah atau mungkin dari panitia, sehingga bisa mengisi waktu dengan catatan paling tidak
Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memanfaatkan ketika menunggu narasumber, menunggu salah seorang ustadz yang lainnya, mungkin karena ada kendala-kendala yang di luar dari diprediksi dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi hamba-hambanya, yaitu yang selalu sabar dan tabah di dalam menuntut ilmu, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan materi kita pada pagi hari ini yaitu spesifik khusus berkaitan dengan para ummahat, para setiap muslimah, yaitu bagaimana pentingnya, urgensinya, esensinya, yaitu belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa poin kami sedikit mereview dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang esensi pentingnya, utamanya seorang muslimah, apalagi seorang yaitu ummahat, seorang ibu, untuk membekali dirinya dengan ilmu, yaitu ilmu syar'i. Hajatul mar'atil muslimah lil ilmi syar'i. Pentingnya, sangat butuhnya seorang muslimah adab ilmu, yaitu ilmu syar'i. Wa minal khair an nata'allama ahkama dinina wa nu'allimah li ahlina fal mar'atul muslima umman kanat aw bintan aw ukhtan aw zawjatan taju ila ta'budallaha azza wa jalla. Poin utama, prinsipnya, butuhnya seorang muslimah terhadap ilmu syar'i, siapapun dia, baik seorang ibu, seorang muslimah, ukhti muslimah, atau siapa saja seorang muslimah, untuk dirinya saja butuh ilmu. Untuk dirinya saja membutuhkan ilmu. Ilmu apa? Kaifa na'budallah azza wa jalla. Bagaimana saya menjalankan konsekuensi saya selaku hamba Allah, selaku makhluk ciptaan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan tidak tepat dia muslim, apalagi seorang muslimah, beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmu. Ini pondasi awalnya, dan ini adalah fundamental bagi setiap muslimah untuk membekali dirinya menjalankan konsekuensinya selaku hamba Allah Ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah, ibadah yang benar-benar, ibadah yang mentauhidkan Allah. Butuh ilmu, butuh bekal ilmu, karena dipastikan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum kita itu berkata-kata, sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan, sebelum kita mengajak orang lain, bekalilah diri kita dengan ilmu. Dan juga sebelum kita beramal, bekalilah diri kita dengan al-ilmu. Ini kata kunci dari pertemuan kita yang sebelumnya. Sehingga bagi siapapun seorang muslimah, baik dirinya selaku seorang muslimah, apalagi dia adalah seorang ibu, apalagi dia adalah seorang yaitu ukhti muslimah yang akan mengajarkan kepada orang lain, yang akan mengajak orang lain, pastinya diperlukan bekal. Mungkin bekalnya juga harus yang cukup, karena tidak hanya untuk dirinya dan juga buat orang lain. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak ada bekalnya, orang yang enggak punya apa-apa, bagaimana dia akan berbagi? Bagaimana dia akan menyampaikan kepada orang lain? Bagaimana dia akan mengajarkan orang lain, mengajak orang lain? Sedangkan dia tidak punya bekal, dia tidak cukup untuk berbagi kepada orang lain. Sehingga poinnya,
sama-sama kita kembali kepada esensi materi tema kita, dan ini ada salah satu kitab sebenarnya yang mengajarkan bagaimana pentingnya seorang muslimah untuk membekali dirinya, yaitu dengan al-ilmu asy-syar'i. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, man talaba al-ilma liyuhyiya bihi al-islam fahuwa minas siddiqin darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Mahat para akhwat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu baik untuk dirinya dan juga buat orang lain, karena bekal ilmu syar'i tadi otomatis itu bekal yang utama yang harus diutamakan dari bekal-bekal yang lain. Kemudian ketika seorang muslimah membekali dirinya dengan ilmu syar'i, ini prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua perlu dicatat buat para ummahat dan juga para akhwat, para bapak-bapak dan juga ikhwan. Di dalam mempersiapkan, mencari bekal ilmu tadi, yaitu targetnya adalah untuk menghidupkan Islam, untuk menghidupkan Islam, untuk mensyiarkan Islam, untuk mengajarkan yaitu al-Islam, dan tujuannya adalah al-Islam. Yang dimaksud di sini adalah tujuannya ridho Allah. Ketahuilah, seorang muslimah, seorang muslim siapapun mereka, ketika tujuannya di dalam belajar membekali dirinya yaitu dengan ilmu syar'i, tujuannya berharap ridho Allah, untuk menghidupkan Islam, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Allah akan berikan derajatnya kepada seorang muslimah tadi, yaitu derajat as-siddiqin. Allahu Akbar. Tingkatan yang tidak ringan, tingkatan yang tidak biasa-biasa saja, tapi tingkatannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan as-siddiqin bagi seorang muslimah yaitu as-siddiqat, di bawahnya tingkatan nubuwah. Allahu Akbar. Talabul ilmi idzan li ihya'il Islam li nashri hadzal din al-'azim min i'tiqad wa ibadah wa muamalat wa akhlaq wa adab. Idzan talabul muslim, idza talabal muslim rajulan kana imra'atan biniyyatihi ihya'i hadzal islam wa nashri hadzal din al-'azim bainan nas fa huwa min as-siddiqin kama yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Subhanallah. Ketika seseorang di dalam belajarnya, mencari ilmunya, mempersiapkan bekalnya untuk agama Islam, untuk mengajarkan agama Islam, untuk menyampaikan agama Islam, subhanallah, yang pastinya tujuannya adalah berharap ridho Allah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat baginya, yaitu derajat as-siddiqat, derajat sebelum derajat para nabi, atau derajatnya yaitu derajat di bawah satu tingkatan sebelum tingkatan kenabian. Ini
tingkatan ini, level ini, titel ini tidak ada di kampus, di kuliah-kuliah, di pesantren-pesantren, tidak ada istilahnya akan bisa mendapatkan derajat ini. Walaupun derajat ini terbuka bagi siapa saja. Peluang, kesempatan, sebuah motivasi setiap dari kita bisa untuk meraihnya, mendapatkannya derajat tingkatan tersebut dengan catatan prinsip yang kedua inilah yang paling berat. Karena yang bisa menilai, yang bisa memberikan reward, yang bisa mengangkat derajat kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini porsinya yaitu lebih besar kembali kepada amalnya batin, amalnya hati, dan amalnya hati tidak ada yang bisa menilai, yang bisa mengetahui tentang ketulusannya, tentang yaitu kejujurannya, dan juga tentang nilai yang seutuhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka yang belajar, yang menuntut ilmu, yang mencari bekal, baik seorang muslim dan muslimah, subhanallah. Tetapi niatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para ummahat, para akhwat, para aba, yaitu para ikhwan, datang ke majelis ilmu untuk mencari ilmu, untuk belajar, niatnya yang benar-benar untuk mendapatkan ilmu, berharap ridha Allah, dan untuk sebarkan, yaitu untuk menyebarkan agama Islam dengan niat yang benar, tidak banyak. Sangat sedikit sekali. Karena niat ini sangat berat. Penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan latihan-latihan, gemblengan-gemblengan, penuh dengan kesabaran yang harus ditunjukkan di dalam belajar menuntut ilmu. Karena di dalam menuntut ilmu dikatakan di dalam salah satu syair, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan yatajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak bisa dia itu memanage, mengendalikan hawa nafsunya untuk bisa sabar, untuk bisa meninggalkan sifat ego, sifat yang namanya yaitu enggak betah, enggak sabar dan seterusnya, hanya beberapa waktu saja untuk ilmu, yakinlah dia adalah orang yang gagal dan dia akan selama hidupnya akan merasakan hina. Karena di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, ilmu syar'i perlu sabar. Karena sabar inilah yang akan nantinya memberikan nilai ketulusan, nilai ikhlas seseorang, nilai benar-benar dia itu hanya berharap ridho Allah. Sehingga prinsip yang kedua ini yang cukup berat tantangannya. Dan nampaknya tidak sedikit. Banyak yang gagal di dalam prinsip yang kedua ini. Tapi cuma sekedar semangat, cari ilmu, persiapkan bekal, dan seterusnya, mungkin bisa kita dapat. Tapi prinsip yang kedua, al-ikhlas. Tulus, benar-benar berharap karena tujuan Allah, karena untuk agama Islam, untuk nantinya menyebarkan agama Islam, mengajarkan Islam, dan seterusnya. Ini yang berat, sehingga banyak yang gagal di dalam prinsip yang kedua ini. Tetapi mudah-mudahan kami yakin yang hadir di majelis taib ini dan yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang insya Allah masuk di dalam prinsip yang kedua. Mereka yang sabar, tabah, dan juga pastinya semangat di dalam menuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan yaitu niatnya benar-benar tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap ridhonya insya Allah. Amin. Allahumma amin.
Aku nggak kelihatan. Bukan. Minta ditampilin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimahumullah. Bagi seorang muslimah, porsi di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu syar'i sejajar dengan yaitu para ikhwan. Seorang muslim dan muslimah di dalam menuntut ilmunya tidak ada perbedaan. Di dalam haknya, di dalam semangatnya, di dalam mengambil porsinya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu ain bagi setiap muslim yang termasuk di dalamnya yaitu seorang muslimah. Tidak ada bedanya. Di dalam menuntut ilmu syar'i, disinilah seorang muslimah kalau boleh dikatakan dia menuntut emansipasinya, di sini yang harus dia tuntut. Di sini yang harus dia juga mengambil porsi, tidak ada bedanya dengan seorang muslim. Bukan di dalam hal-hal yang lain. Mereka menuntut emansipasi, menuntut haknya selaku seorang wanita, menuntut dan seterusnya. Tapi dia meninggalkan yang prinsip, yang pokok, yang utama, yaitu di dalam belajar menuntut ilmu. Padahal seorang muslimah tidak ada bedanya. Porsinya, kedudukannya, sensinya dan seterusnya bagi seorang muslim di dalam menuntut ilmu syar'i. Tetapi realita yang ada, mohon maaf, masih banyak seorang muslimah yang mereka hanya dengan sekedar mengandalkan orang lain. Hanya sekedar berharap dari orang lain, misalnya, udahlah nanti tinggal tanya doang ini kok. Bisa nanya, bisa ngirim WA, bisa itu, bisa mungkin juga, dan seterusnya. Atau bahkan kadang-kadang ada yang pakai jalan pintas, udahlah ntar gampang, tinggal cari orang yang bisa agama buat calon kita. Subhanallah, tidak cukup. Tidak cukup sampai di sana bagi seorang muslimah secara pribadi, secara personal, individu, di dalam menuntut ilmu tidak ada bedanya dengan seorang muslim. Sejalan, satu tingkat, semangatnya, kebutuhannya, dan seterusnya. Bahkan seorang muslimah yang nantinya akan menjadi seorang ibu, yang nantinya akan terbentuk sebuah madrasah, otomatis dia lebih besar butuhnya ilmu khusus untuk yang berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan yaitu keluarga yang sakinah, membentuk sebuah generasi yang solehin dan solihat dengan bekal ilmu syar'i, sehingga bagi seorang muslimah, seorang ibu butuh bekal yang juga tidak sedikit. Karena madrasatul punya potensi besar, bisa melahirkan, bisa mencetak, memproduk yaitu kader-kader muslimin, muslimat, solihin dan solihat dari madrasatul dari madrasah seorang ibu. Akankah terbentuk, akankah bisa lahir dari madrasah tersebut yaitu generasi-generasi yang berpotensi, generasi-generasi yang memiliki ilmu syar'i?
Kalau pemangku madrasah tersebut, pengampu madrasah tersebut tidak cukup bekal ilmunya, tidak mungkin. Seperti yang kami sampaikan tadi, faqidu syai' la yu'ti. Tidak mungkin orang yang nggak punya apa-apa akan bisa berbagi, akan bisa mengajarkan kepada anaknya, kepada generasinya, dan juga kepada orang lain. فعلى المرأة أن تعي ذلك كالرجل تطلب العلم وتفقه في أمور دينها لتعمل بهذا الدين لأنه شرع الله عز وجل الذي أنزله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نريد طالبات علم شرعي داعيات إلى الله عز وجل فقيهات في دينها karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan risalahnya, dengan ilmu syar'inya itu untuk ikhwan dan akhwat, untuk para laki-laki dan juga para wanita. Dan agama Islam juga membentuk kader-kader yaitu bukan hanya sekedar para ikhwan, para duat, tapi juga para da'iyat. Bukan hanya sekedar muallim yang dicetak, yang dikader di dalam agama, tapi yang juga dicetak, dikader di dalam agama, muallimat. Ini yang harus sama-sama kita ketahui. Bagaimana agama Islam sangat bijak di dalam memberikan porsi berkaitan dengan ilmu syar'i antara ikhwan dan akhwat, antara laki-laki dengan wanita di dalam tingkatan yang sama, tidak ada bedanya. Sehingga zaman sekarang, mohon maaf, ketika ada seorang muslimah merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan juga berharap dari orang lain nantinya untuk dia misalnya bersandar hidup atau mendapatkan ilmu ataupun yang lainnya, dia meninggalkan hal-hal yang prinsip yang harus dia sebenarnya yaitu jalankan, lakukan, pastinya adalah tidak tepat. Seperti yang pernah dulu kami sampaikan, salah satu tema tentang seorang wanita. Dan ini sebuah mungkin fenomena karena tidak tepat dijadikan sebuah mutu. Terimalah saya apa adanya. Enggak benar. Enggak ada. Kami selalu sampaikan kepada para ikhwan, jangan mau milih yang begini. Terima saya apa adanya. Ngapain? Bahlul nanti kalau mau terima. Karena bukan zamannya lagi sekarang bagi seorang muslimah untuk dia itu mempersiapkan dirinya dengan apa adanya. Sangat salah, tidak tepat. Jadilah seorang muslimah yang benar-benar itu dijadikan tolak ukurnya oleh seorang muslim, oleh seorang calon karena ilmunya, bukan yang lain. Yang lainnya mah zaman sekarang mah bisa dibentuk. Yang nggak mancung aja bisa jadi mancung. Bener nggak? Tapi kalau yang bodoh bisa nggak langsung jadi berilmu? Gak mungkin. Kalau yang bahlul ya bahlul terus kalau nggak mau belajar. Sehingga yang menjadi prioritas, yang menjadi target utama bagi seorang muslimah agar bisa benar-benar punya level, bisa menjadi rebutan favorit dari para ikhwan, tunjukkan ilmunya, tunjukkan keilmuannya, bukan fisiknya, bukan pakaiannya, bukan nasabnya, dan juga bukan hartanya. Tapi tunjukkan ilmunya. Karena seorang muslim, seseorang calon laki-laki yang tepat dan benar di dalam memilih pendamping, pasti yang dicari adalah yang berbekal ilmu, apalagi ilmu syar'i. Karena dia nanti akan penuh dengan keyakinan seperti itu.
dia akan bisa semakin mengupgrade saya selaku seorang laki-laki. Saya dengan segala bekal yang saya miliki akan bisa mengupgrade saya dari A menjadi A+. Dan saya dengan penuh keyakinan insya Allah dengan usaha yang saya cari, seorang muslimah yang berilmu syar'i, saya akan tenang. Saya akan penuh yakin anak-anak saya nanti akan dididik, akan dibentuk karakternya, beredukasi, punya ilmu syar'i dan seterusnya. Kalau terimalah saya dengan apa adanya, mohon maaf. Ini udah nggak zaman lagi, tinggalkan istilah-istilah yang seperti ini. Karena di dalam memilih bagi kami tidak ada qanaah. Memilih nggak ada qanaah. Mau nggak milih qanaah? Apa adanya? Mau nggak? Ahlul kalau mau. Nggak ada zaman. Salah. Prinsip seperti ini perlu diluruskan. Bagi ikhwannya harus mempersiapkan bekal. Dia harus paham bagaimana untuk mempersiapkan nanti memilih calon. Dan bagi muslimahnya untuk berlomba-lomba. Mempersiapkan yaitu bekal ilmu. Agar nantinya bisa memiliki level, memiliki tingkatan. Yang insya Allah di sana menjadi salah satu pintu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan kemudahan. Dan juga calon-calon yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Yaitu calon-calon yang insya Allah minimal kufu dengan dia. Karena al-kufu yang pertama dan yang utama adalah dengan bekal ilmu. Karena seorang muslim dan muslimah tidak cukup hanya seorang yang soleh. Tapi orang soleh yang berilmu pastinya dan juga sehat. Ini termasuk esensi yang lain yang perlu diketahui bagi para ummahat, para akhwat. Fala budda min al-inaya bil mar'atil muslimah, bizawja wal ukht wal bint wal wa hadha wajibun alaina jami'an idza ta'allamna wa hadarna majalis al-ilm an nanqul hadha al-ilma ila ahlina ittiba'an li amrillah azza wa jalla. Sehingga kita bagi seorang laki-laki, baik kita adalah bapak dari anak-anak kita atau kita kakak dari adik-adik kita yang wanita, yang pertama dan yang utama yang kita berikan semangat kepada mereka adalah untuk yaitu menyekolahkan mereka, membekali mereka dengan ilmu. Karena keterbatasan waktu, mungkin juga keterbatasan bekal yang kita miliki, atau keterbatasan-keterbatasan yang lainnya, kita tidak bisa langsung mendidik mereka, baik bagi seorang bapak atau seorang ibu, hendaknya kita tepat di dalam memilih yaitu tempat sekolah, pendidikan buat anak-anak kita. Karena itu adalah bekal yang utama buat mereka, dan insya Allah sekaligus itu nantinya akan menjadi modal prinsip yang fundamental di dalam perjalanan kehidupan mereka ke depannya di masa yang akan datang. Minimal bagi para bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang hadir dari majelis ilmu, salah satu bukti ilmu yang sudah kita dapat yaitu dengan diamalkan dan juga kita sampaikan kepada mereka. Kita ajarkan anak-anak kita bagi kepada mereka ilmu yang kita dapat dari majelis ilmu. Selain mereka juga sudah belajar di tempat mereka belajar. Karena kadang-kadang materi atau bab-bab yang berkaitan dengan hal-hal yang didapat di majelis ilmu mungkin sedikit berbeda dengan yang sifatnya formal di pesantren atau di sekolah-sekolah. Karena menjadi keharusan bagi kita untuk kita menyampaikan kepada mereka. Karena ini juga menjadi anjuran, perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga yaitu keluargamu dari api neraka. Seperti yang juga sudah kami jelaskan ayat ini dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka, tetapi kita tidak punya bekal, kita tidak punya modal, kita tidak punya protek, kita tidak punya yaitu imun untuk bisa membentengi diri kita dan keluarga kita. Karena benteng yang utama, yang paling kokoh dan kuat untuk membentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka, tidak ada yang lain, yaitu dengan ilmu syar'i. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, kita juga berbagi kepada mereka. Atau kita salurkan mereka, tempatkan mereka di tempat pendidikan ilmu syar'i yang nantinya yang mereka dapat itu akan menjadi bekal, menjadi benteng, menjadi modal di dalam perjalanan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Karena yang laki-laki mereka nanti akan menjadi seorang bapak. Yang wanita atau yang perempuan nanti di masanya mereka akan menjadi seorang ibu. Sehingga dengan bekal, dengan ilmu yang mereka dapat di masa-masa mereka belajar, insya Allah semuanya yaitu akan bermanfaat bagi mereka. Di dalam kehidupan mereka, baik pribadi dan juga di dalam kehidupan mereka dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pentingnya esensi thalabul ilm, menuntut ilmu, belajar bagi seorang muslimah prinsipnya adalah tidak ada bedanya dengan seorang muslim. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslimah, apalagi seperti di zaman sekarang, sudah dengan segala macam fasilitas yang ada, sangat mudah bisa mendapatkan ilmu. Bisa mendapatkan ilmu. Walaupun seperti yang kami sampaikan mungkin di dalam pertemuan yang sebelumnya, kita juga harus punya guidance. Kita harus punya panduan, punya tuntunan, punya pakem yang jelas di dalam belajar dan juga yaitu di dalam mencari ilmu dan juga sekaligus yaitu sumber ilmunya. Jangan asal belajar, jangan asal dengar, jangan asal cari, apalagi juga asal dijalankan, pastinya tidak tepat. Karena ilmu punya yaitu sebuah bobot tersendiri. Ilmu punya kode etik sendiri. Kode etik ilmu yang menjadi tujuan, target, dan juga yang kita raih adalah ilmu yang sumbernya adalah wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, ilmunya. Yang kedua, ketika kita belajar mencari ilmu, kita harus tepat di dalam memilih orang-orang yang menyampaikan ilmu. Orang-orang yang menyampaikan ilmu tadi, ilmu yang sumbernya wahyu, adalah orang-orang yang juga berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang di dalam menyampaikannya, sumbernya tidak keluar kecuali qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ilmu yang kita dapat
adalah yaitu sebagai agama. Sehingga ketika kita di dalam beragama, pastinya sumbernya harus dari sumber yang tepat, yaitu sumber yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak sekedar asal-asalan dari mana saja, siapa saja yang nyampaikan dan seterusnya. Kita harus selektif. Kita harus selektif ilmu yang disampaikan dan yang menyampaikannya. Salah seorang ulama mengatakan di dalam panduan guidance tentang bagaimana kita belajar, bagaimana kita mencari ilmu. Fandur amman ta'khuduna dinah. Al-isnadu minad din. Fandur amman ta'khuduna dinah. Jalur kita di dalam belajar, kita memerlukan jalur yang tepat, yang lurus, yang valid, yang nyambung, yang sumbernya datangnya yaitu kembali kepada wahyu, dan hendaknya kamu selektif di dalam mengambil jalur tersebut karena jalur tersebut adalah bagian dari agama. Idzan al-mar'a al-muslima allati yuriduha al-islam hiya allati tatalaqqa al-ilma an-nafi', tanshur al-ilma an-nafi' ina mathilatiha min an-nisa'. Faqad kana nisa'u salaf harisat yata'allamna umura dinihin. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qalat an-nisa' lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalabana 'alayka ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik fawa'adhun yawman laqiyuhun fihi fawa'adhun wa amruhun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini baru seorang muslimah, ini baru emansipasi seorang wanita, ini semangatnya seorang muslimah yang harus kita contoh, yang menjadi teladan kita, yang menjadi cermin kita, yaitu as-sahabiyat, para wanita-wanita sahabat. Karena bagi seorang muslimah yang belajar, yang menuntut ilmu syar'i, ilmu yang nantinya akan bermanfaat buat dirinya dan juga buat orang lain, itulah semangat yang ada bagi mereka-mereka para as-salaf, dari sahabiat, dari para wanita sahabat. Subhanallah, mereka semangat di dalam belajar mencari ilmu. Dibuktikan semangatnya mereka berbondong-bondong datang menemui Nabi, ya Rasulullah. Kita dikalahkan oleh kaum laki-laki. Subhanallah, mereka mendahului kita. Mereka sudah ada di depan kita. Mereka mendapatkan banyak dari engkau ya Rasulullah, berbeda dengan yang kita dapat. Berikanlah waktu darimu ya Rasulullah untuk kita para wanita. Subhanallah. Ini baru perempuan, ini baru muslimah yang dituntut pengen dapat ilmu dari Nabi. Karena kebanyakan muslimah yang ada di sono tuh bukan di sini. Biasanya yang dituntut kalau belanjaannya kurang, uang belanjanya kurang, bulanannya kurang, jatahnya kurang. Subhanallah. Itu biasanya yang dituntut, tapi bukan muslimah yang ada di sini, insya Allah kami yakin. Ini fenomena yang ada di dalam dunia para muslimah. Subhanallah. Tapi kami yakin insya Allah muslimah yang hadir pada pagi hari ini adalah muslimah-muslimah yang bercermin kepada yaitu wanita para sahabiah insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikun. Barakallahu fikun insyaallah. Mereka datang menemui Nabi, nuntut kepada Nabi, ya Rasulullah, kita dikalahkan oleh kaum laki-laki. Mereka lebih unggul, mereka sudah mendahului kita dan seterusnya. Berikanlah waktu buat kami, bagilah kami ilmu ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengabulkan tuntutan mereka. Nabi katakan, baik, saya akan siapkan waktu. Saya akan mengajarkan kepada kamu semua. Saya akan siapkan materi-materi, pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu risalah, khususnya
yang berkaitan dengan anda para muslimah. Subhanallah. Qala Ibnu Hajar rahimahullah fil hadisi ma kana alaihi nisa'u sahaba min al-hirs ala ta'allumi umuriddin hakadha al-muslimah hiya bihaja ila al-fiqh fid-din fala budda an nunabbiha nisa'ana wa akhawatina. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan bagaimana yaitu para wanita sahabat semangatnya di dalam menuntut ilmu agama, sehingga hakadal muslimah, hendaknya inilah yang harus tumbuh semangat bagi setiap muslimah di dalam butuhnya, semangatnya dan juga yang lainnya untuk mendapatkan ilmu agama. Karena bagi seorang muslimah kebutuhan terhadap ilmu agama juga sangat penting, tidak kalah pentingnya dari seorang muslim, yaitu seorang laki-laki. Dan sekaligus kita mengajak bagi setiap muslimah, bagi setiap muslimah, baik itu seorang ibu, seorang yaitu ukhti muslimah, untuk bangkit semangatnya di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu agama, ma'rifatal aqidat tauhid, yang diawali di dalam belajarnya, karena ini yang paling pertama dan utama, yaitu membekali diri kita dengan tauhid. Karena ini yang prinsip, karena tidak mungkin kita akan loncat, kita akan belajar yang lain, belajar ini, belajar itu, sebelum kita mengawali yaitu dengan belajar at-tauhid. Di dalam belajar at-tauhid yang pertama adalah mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bekalilah dirimu, berilah ilmu, persiapkanlah ilmumu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap hamba Allah, muslim dan muslimah. Insya Allah dengan bekal yang prinsip ini, yang utama ini, insya Allah nanti akan mendorong, akan memotivasi, dan juga sekaligus khususnya akan membentengi setiap dari kita muslim dan muslimah di dalam belajar ilmu syar'i. Setelah mengawalinya yaitu dengan at-tauhid, mengenal Allah, dia akan menjadi ilmu yang berkualitas, ilmu yang bermanfaat, baik buat dirinya dan juga buat orang lain. Wa ma yudadduhu at-tauhid wa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Setelah ilmu tauhid, barulah tentang hukum-hukum yang ada di dalam agama. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, dengan muamalah, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam agama Islam, adab-adab, tuntunan, panduan-panduan, dan seterusnya. Al-fiqhu fid din wa talabul ilmi syar'i wajibun aidan 'alal mar'atil muslimah li'anna ilmu syar'i wal fiqh fid din wal ilm bi syar'illahi azza wa jalla. Karena ilmu yang ada di dalam agama Islam itulah ilmu yang datang dari agama Islam, yang sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wal ilmu syar'i huwa fardun 'ala ar-rajuli wa 'ala al-mar'ah. Limadha? Li ihya'il Islam. Mengapa belajar ilmu syar'i itu wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah? Tidak ada yang lain, targetnya adalah menghidupkan Islam, mensyiarkan Islam, untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajarkan Islam, mengenalkan Islam, dan seterusnya. Karena seseorang ketika dia belajar ilmu agama dan belajarnya caranya tepat, ilmunya juga mendapat ilmu yang tepat dari sumber yang tepat, dan dia bisa mengamalkannya dengan tepat, Allahu Akbar, otomatis akan punya nilai besar di dalam mengangkat bobot nilai-nilai agama Islam. Karena Islam akan terangkat, akan semakin yaitu jaya, karena Islam akan benar-benar bercahaya di mana-mana ketika kita selaku seorang muslim dan muslimah yang mempelajari Islam
dan juga mengajarkan Islam. Karena ada sebuah ungkapan yang kadang-kadang ini membuat kita prihatin. Kenapa ya? Kok yang paham dengan panduan, tuntunan, paham dengan etika, punya attitude, punya semangat, punya profesional, punya ini, kok bukan orang Islam, malah mereka. Subhanallah, ini sering kita dengar. Padahal adab, etika, profesionalisme, edukasi, semangat, ini punyanya kita umat Islam, punyanya Islam. Tapi sayang, seribu sayang, umat Islam sendiri tidak mempelajari agama dengan seutuhnya. Sehingga yang tampil, yang mempraktekkan, yang membawa nilai-nilai Islam kadang-kadang di luar dari orang-orang Islam. Innalillah. Walaupun ini sebenarnya bisa jadi sebuah black campaign untuk semakin yaitu menurunkan level Islam, derajatnya Islam dan umat Islam. Tetapi kadang-kadang realitanya kita tidak bisa tutup mata dengan hal ini. Ada juga terjadi. Walaupun alhamdulillah pastinya Islam itu jaya. Islam itu di atas segalanya. Yang terjadi hanyalah sifatnya oknum-oknum. Jadi kita tidak bisa seutuhnya mengembalikannya kepada Islam, kembalikan kepada sunnah, tidak. Tapi ada oknum-oknum. Karena Islam adalah agama yang sempurna, agama yang profesional, agama yang mengajarkan semangat di dalam belajar, agama yang tepat di dalam mencari ilmu, agama yang tepat di dalam mencari sumber ilmu, dan agama yang juga tepat di dalam mengaplikasikannya. Itulah agama Islam. Sehingga para bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat dari jamaah majelis taib ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa untuk sama-sama kita introspeksi diri, kita banyak merenung, kita terus semangat di dalam belajar, mengenal agama Islam yang utuh, yang sempurna, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan khususnya yang penting di dalam ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat, kita tepat di dalam merealisasikannya, tepat di dalam mengamalkannya, dan kita amalkan khususnya. Bukan cuma dicatat, disimpan, hadir kajian, tapi tidak ada bedanya hari ini dengan yang kemarin. Tidak ada bedanya ketika Anda belum masuk ke kajian dan setelahnya dan seterusnya. Subhanallah. Karena seseorang muslim dan muslimah yang berilmu, yang kembali kepada nilai-nilai Islam, tidak hanya dilihat dari pakaiannya, tidak dilihat hanya dari performanya, dari penampilannya, tidak. Nggak jamin, mohon maaf, tidak jamin. Subhanallah. Seperti yang kami sampaikan tadi, malah kadang-kadang orang-orang yang nampaknya pakaiannya nih, katanya nih pakaiannya nggak syar'i, pakaiannya pakaian orang awam, tapi ternyata etikanya, edukasinya, profesionalismenya, dan yang lainnya, Masya Allah, terpancar dari dirinya nilai-nilai Islam. Tapi sebaliknya, yang mereka merasa sudah sunnah, sudah memakai pakaian yang syar'i dan seterusnya, kadang-kadang masih perlu belajar, perlu untuk mengenal Islam lebih jauh, agar lebih tepat di dalam mempraktekkan agama Islam. Karena mohon maaf, realita yang ada kadang-kadang karena sekedar dengan pakaian yang syar'i, ngelihat saudara kita di sebelah kita, jamaah kita yang pakaiannya mungkin masih awam menurut dia dalam tanda kutip, melihatnya dengan mata sinis, melihatnya dengan mata sebelah. Subhanallah, padahal dia bisa lebih semangat di dalam belajar. Bahkan dia itu bisa lebih untuk menilai, bisa untuk mendapatkan yaitu bagaimana cara memilih dan memilah yang namanya ilmu.
Karena tolak ukur kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum," dan seterusnya. Allah Ta'ala tidak melihat dari kita, yaitu dari pakaiannya, dari parasaknya, dari setel badannya, dari hartanya, dari keturunannya, dari apa saja. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang akan nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam hati-hati kita semua, yang dibuktikan hatinya itu tepat, hatinya berjalan di atas nilai-nilai Islam, hatinya berjalan di atas tuntunan sunnah dengan amalnya. Bagaimana berinteraksi dengan sesama, bagaimana tutur katanya dengan bersama, bagaimana dia itu berkumpul, di mana dengan siapa, dan bagaimana dia memposisikan dirinya, dan bagaimana dia tunduk patuh taat Allah dan Rasulnya. Ini yang akan dinilai. Gak ada yang namanya pakaian, penampilan, kendaraan, ini, itu, dan seterusnya. Subhanallah. Karena mohon maaf masih banyak yang pakaiannya katanya mereka syar'i. Ya Allah. Nasallallahu salam. Tapi penampilannya, tapi etikanya, tapi lisannya, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dan melindungi kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah sebagai bahan renungan buat kita semua, baik buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian muslimin dan muslimah. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang pentingnya esensi seorang muslimah, yaitu dengan ilmu syar'i. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan kembali, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau masih punya wudu terus melakukan kegiatan seperti cuci piring, makan, minum, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Bersenggolan dengan suami, senggolan dengan mantu laki-laki. Baik. Jazakillah, terima kasih bagi segenap penanya. Seluruh penanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik. Dan juga buat kita semua. Bagi penanya, berkaitan dengan masalah wudu, insya Allah ini juga pentingnya kita belajar tentang yaitu wudu. Di dalam wudu itu ada syarat, ada rukun, ada yang wajib dan juga ada yang membatalkan. Sehingga ketika kita dalam keadaan berwudu, hal-hal yang kita lakukan adalah bukan termasuk dari pembatal wudu, kita boleh lanjut tidak apa-apa dengan aktivitas yang selanjutnya. Tidak termasuk daripada
dari pembatal wudhu seperti cuci piring lah, makan minum, permen lah, bahkan termasuk juga senggolan dengan suami dan juga mantu laki-laki, karena mereka semuanya termasuk hal-hal yang tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Mengadakan acara Isra Mi'raj, tiap keluarga diminta sumbangan untuk kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut ada hadisnya, dalilnya? Mohon pencerahannya. Baik, salah satu momentum di bulan Rajab yang ada di masyarakat, biasanya mereka merayakan yaitu peringatan Isra Mi'raj. Pada dasarnya kita bukan meragukan Isra Mi'rajnya, karena Isra wal Mi'raj dikutip di dalam Al-Quran, dicatat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Isra wal Mi'rajnya benar, karena dengan tegas, dengan jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang mungkin perlu coba kita renungkan bersama, apakah sebuah kejadian sejarah yang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita rayakan kembali, harus kita peringati dengan sebuah perayaan, dengan acara tertentu dan seterusnya. Karena sebenarnya hal-hal yang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana mengandung ilmu syar'i. Di sana mengandung ilmu syar'i, ada nilai-nilai syar'inya, sehingga perlu ada tuntunannya, perlu ada panduannya. Apakah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ketika di masa Nabi atau setelah zamannya Nabi SAW juga merayakan perayaan tersebut? Ini yang mungkin bisa menjadi bahan renungan buat kita. Karena ketika amalan tersebut, acara tersebut adalah sebuah amalan yang berpahala dan juga dianjurkan dan dilakukan oleh mereka, tidak mungkin mereka itu akan meninggalkannya. Bahkan mereka lah yang paling terdepan, yang paling pertama merayakannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau perayaan Isra wal Mi'raj itu adalah sebuah amal soleh, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, pastinya sahabat yang paling terdepan, yang terdahulu melakukannya dan menjalankannya. Tapi tidak pernah ada satu pun riwayat yang sahihah mereka melakukan perayaan tersebut. Sehingga mungkin kita bisa salurkan bantuan kita untuk masjid, untuk TPA, taman-taman Quran, untuk pesantren-pesantren tahfidzul Quran, dan untuk hal-hal yang seperti ini mungkin kita cari yaitu cara yang tepat, yang benar, bahasa yang santun, dan juga dengan cara-cara yang sifatnya yaitu tidak sampai arogan dan seterusnya. Terima kasih undangannya. Saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah buat Anda dan juga panitia dan bisa mengambil manfaat dari acara tersebut. Selesai. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Intinya kita tepat di dalam mensiasatinya atau juga menyampaikan kepada mereka. Baik, untuk sholat sunnah 4 rakaat ada. Tapi tetap dengan menggunakan tahiyat awal. Tidak tepat ketika tidak menggunakan tahiyat awal. Karena setiap sholat yang 4 rakaat yaitu dengan 2 tahiyat awal dan tahiyat akhir. Salah satu sholat sunnah yang tidak ada di dalam pilihan lainnya hanya 4 rakaat yaitu sholat sunnah qobliyatul asr. Sholat sunnah qobliyah asar nggak ada yang 2 rakaat. Adanya 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Sebagaimana hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Kama qala alaihi salatu wassalam.
Allah akan merahmati orang-orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Caranya sama dengan sholat asar itu sendiri, pakai 2 tahiyat. Siapapun dari kita adalah hamba Allah yang tidak luput daripada alpa, lupa, dan dosa. Karena setiap Bani Adam, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad, kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti adalah bersalah dan berdosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik anak Adam yang bersalah dan yang berdosa, at-tawwabun, yang mereka bersegera istighfar taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang berdosa, ketika seseorang itu melemah di dalam ketaatannya, jatuh kepada maksiat, otomatis imannya turun, dan segeralah dia bertaubat. Segeralah dia itu belajar menuntut ilmu, karena dengan ilmu syar'i, karena dengan dia mendapatkan ilmu akan dorong dia untuk beramal. Dengan amal itulah yang nantinya akan mengangkat keimanan seseorang, semangat lagi, keluar dari posisi futur dan seterusnya. Dengan belajar, karena ilmu yang dia dapat dituntut untuk dia amalkan, karena amal yang dapatnya dari ilmu itu yang nanti akan memberikan impact, dampak terhadap keimanan seseorang. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana solusinya, jalan keluarnya ketika kita sudah mendapat pasangan yang tidak sejalan dengan kita, tidak sekufu dengan kita, khususnya yaitu pasangan yang tidak punya semangat di dalam belajar menuntut ilmu syar'i. Dampaknya sangat besar, baik buat diri dia, buat keluarganya, dan juga buat anak-anaknya. Wallahu a'lam, solusinya hanya satu, yaitu dorong, berilah semangat untuk belajar, dan juga doakan mudah-mudahan tumbuh semangatnya di dalam belajar ilmu syar'i. Dan kita jangan putus asa, terus memberikan semangat, baik dengan buku, dengan broadcast, dengan beberapa kajian-kajian, ataupun diajak dengan bahasa yang lembut, dengan cara yang tepat. Insya Allah, selain kita juga tetap semangat di dalam mendoakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hatinya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti pada akhirnya akan berikan hidayah dan tumbuh semangatnya di dalam belajar menuntut ilmu syar'i. Bagaimana cara bagi seorang untuk mengajak suaminya agar lebih semangat dalam menuntut ilmu? Sama dua-duanya nih pertanyaannya. Pertanyaannya sama, yaitu jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus ingatkan dengan cara yang baik, cara yang lembut, cari waktu-waktu yang tepat, ajak ke tempat yang bisa lebih tepat, dan seterusnya. Gugah hatinya, juga terus mohon minta doa kepada Allah Ta'ala agar dibukakan hatinya, agar tumbuh semangatnya di dalam belajar ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi kita dan juga seluruh penanya dan juga keluarganya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu semangat di dalam belajar menuntut ilmu, dan juga khususnya yaitu ilmu yang bermanfaat, yang direalisasikan dengan amal, yang akhirnya nanti akan menjadi ilmu yang akan memberikan dampak terhadap keimanan kita, dan Allah Ta'ala memberikan kita dari hamba-hambanya yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.